Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwadi SPD, Pamong Belajar Ahli Madya, peserta apresiasi GTK transformasi dari SKB Kabupaten Ponorogo dengan judul Digitalisasi Penunjang Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan di SKB Ponorogo. SKB Ponorogo merupakan lembaga pendidikan negeri non-formal menangani program PAUD, pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di SKB Ponorogo. Di era digital saat ini, inovasi pembelajaran menjadi kebutuhan penting agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, SKB Ponorogo mengembangkan inovasi pembelajaran digital melalui pemanfaatan Google Classroom dan Google Formulir. Kedua platform ini menjadi sarana utama dalam menyampaikan materi dan pelaksanaan asesmen sumatif. Google Classroom digunakan sebagai ruang belajar virtual yang memfasilitasi interaksi antara pendidik dan peserta didik, memungkinkan distribusi materi, pengumpulan tugas, serta umpan balik secara cepat dan terorganisir. Sementara itu, untuk Google Formulir dimanfaatkan sebagai media evaluasi yang praktis dan efisien untuk mengukur capaian belajar peserta didik secara daring. Melalui penerapan inovasi ini, kegiatan pembelajaran di SKB Ponorogo tidak hanya menjadi lebih fleksibel dan menarik, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembelajaran di era digital. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja, sementara pendidik dapat lebih mudah mengelola dan memantau perkembangan belajar. Dengan demikian, inovasi pembelajaran digital melalui Google Classroom dan Google Formulir menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pendidikan kesetaraan yang inklusif, modern, dan berdaya saing. Saya percaya karya nyata ini masih perlu disempurnakan lagi, dan mudah-mudahan dapat menjadikan inspirasi bagi teman-teman seperjuangan untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam menghadapi era transformasi digital di bidang pendidikan, pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif dan kreatif dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi. Inovasi pembelajaran digital tidak hanya sekadar penggunaan perangkat atau aplikasi, tetapi merupakan upaya strategis dalam menciptakan ekosistem belajar yang aktif, kolaboratif, dan bermakna bagi peserta didik. Tahapan persiapan pendidik dalam mengimplementasikan inovasi pembelajaran digital diawali dengan peningkatan literasi digital dan pemahaman terhadap teknologi pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. Pendidik perlu mengenali berbagai platform digital seperti Learning Management System atau LMS, aplikasi kolaboratif, serta media interaktif yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Tahapan persiapan peserta didik dalam inovasi pembelajaran digital diawali dengan penanaman kesadaran dan motivasi belajar mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan. Peserta didik diarahkan untuk memahami manfaat pembelajaran digital sebagai sarana memperluas wawasan, meningkatkan kreativitas, dan memperkuat kolaborasi dalam lingkungan belajar.
Dengan demikian, kesiapan peserta didik dalam inovasi pembelajaran digital menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi pendidikan menuju sistem pembelajaran yang lebih modern, efektif, dan relevan dengan tuntutan abad ke-21. Tahapan pelaksanaan pembelajaran digital diawali dengan orientasi kegiatan belajar, di mana pendidik memperkenalkan tujuan, alur kegiatan, serta platform digital yang akan digunakan, seperti Google Classroom, Google Formulir, dan berbagai media pembelajaran interaktif lainnya. Pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk memahami mekanisme pembelajaran, jadwal kegiatan, serta tata tertib penggunaan media digital secara etis dan produktif. Selanjutnya, dilakukan kegiatan inti pembelajaran yang mencakup penyampaian materi secara digital melalui berbagai metode inovatif seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, kuis daring, dan diskusi virtual. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik untuk aktif berpartisipasi, mengeksplorasi sumber belajar digital, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta kreatif. Dengan demikian, tahapan pelaksanaan pembelajaran digital tidak hanya menjadi sarana penerapan teknologi dalam pendidikan, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam menumbuhkan budaya belajar mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan di kalangan peserta didik. Tahapan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus inovasi pembelajaran digital. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan inovasi digital mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Melalui evaluasi, pendidik dapat memperoleh umpan balik yang objektif terkait efektivitas media, strategi, serta platform digital yang digunakan seperti Google Classroom, Google Formulir, atau aplikasi pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Irfani Faraswati, SPD, Pamong Belajar SKB Ponorogo, pengampu mata pelajaran antropologi. Saya mau menyampaikan pendapat saya mengenai adanya digitalisasi pembelajaran. Menurut pendapat saya, dengan adanya digitalisasi pembelajaran, saya merasakan kemudahan dalam menyampaikan materi pada kegiatan belajar mengajar, dan juga selain itu peserta didik juga lebih mudah dan lebih cepat dalam memahami materi atau pembelajaran yang saya sampaikan. Selain itu, pelaksanaan asesmen dan proses penilaian lebih mudah kita laksanakan, dan juga kita lebih bisa mengefisiensikan waktu serta lebih transparan dalam mendapatkan hasil penilaian. Semoga dalam adanya digitalisasi pembelajaran ini bisa menginspirasi teman-teman pendidik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Budianto SH, Kepala SKB Kabupaten Ponorogo. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar adalah pelayanan pendidikan non-formal sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Dari peserta didik terkendala oleh waktu karena ia bekerja, jarak tempuh karena ia berada di pelosok yang jauh dari SKB, dan kendala yang lain. Untuk memberikan pelayanan diferensiasi, maka perlu adanya strategi pembelajaran yang dapat memberikan pelayanan kepada semua peserta didik. Strategi itu adalah digitalisasi pembelajaran. Dengan strategi digitalisasi pembelajaran, maka proses pembelajaran mendalam menjadi bermakna dan dapat diakses oleh semua peserta didik. Mempermudah peserta didik memperoleh akses materi pembelajaran, dan pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Transformasi dan transparansi asesmen menumbuhkan kesadaran peserta didik agar belajar lebih giat, karena mereka dapat melihat skor nilai yang mereka telah kerjakan
dan merefleksikannya untuk memenuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan. Dengan digitalisasi pembelajaran juga mempermudah PAMO belajar dalam merencanakan penilaian pembelajaran, sehingga waktu yang ada digunakan untuk menciptakan strategi-strategi pembelajaran yang menarik, berkreasi, dan inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.